Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Bukwende nomor 173. Saya mula kunalau jalan. Salam, kembali kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 sampai dengan yang ke
Pasal yang ke-6. Salomo membangun rumah Tuhan. Salomo mulai membangun rumah Tuhan pada bulan Ziu, yaitu bulan kedua dalam tahun keempat pemerintahannya. 480 tahun setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir. Ukuran rumah Tuhan bagian dalam adalah sebagai berikut: panjang 27 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 13,5 meter. Di bagian depan rumah Tuhan itu ada balai yang panjangnya 4,5 meter dan lebarnya 9 meter, selebar rumah itu juga. Pada tembok rumah itu terdapat lubang-lubang jendela yang melebar ke dalam. Sekeliling bagian belakang rumah itu, pada tembok sebelah luarnya dibangun kamar-kamar bertingkat. Ada 3 tingkatnya, masing-masing setinggi 2,2 meter. Pada tingkat pertama, lebar setiap kamarnya 2,2 meter. Pada tingkat kedua 2,7 meter. Dan pada tingkat ketiga 3,1 meter. Tembok tingkat bawah lebih tebal dari tembok tingkat yang di atasnya, sehingga balok-balok kamar tambahan itu dapat dihubungkan dengan tembok rumah Tuhan itu, tambah melubangi tembok itu. Untuk balok-balok itu dipakai kayu cemara Libanon. Pintu ke kamar-kamar tambahan di tingkat bawah berada di sebelah selatan, dan untuk ke tingkat 2 dan 3 ada tangga pilin. Kemudian Salomo memasang langit-langit rumah itu. Untuk itu ia memakai kasau-kasau dan papan dari kayu cemara Libanon. Selama rumah Tuhan itu dibangun, sama sekali tidak terdengar bunyi palu, kapak, atau perkakas besi, sebab batu-batu yang dipakai untuk pembangunan itu telah disiapkan terlebih dahulu ketika masih di tambang-tambangnya. Demikianlah Salomo membangun rumah Tuhan itu sampai selesai. Maka berkatalah Tuhan kepada Salomo, "Kalau engkau mentaati semua hukum dan perintahku, aku akan melakukan untukmu apa yang telah kujanjikan kepada ayahmu Daud. Aku akan tinggal di dalam rumah yang kau bangun ini, di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan meninggalkan mereka." Perabot-perabot rumah Tuhan. Beginilah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan itu. Seluruh tembok bagian dalam dilapisinya dengan kayu cemara Libanon, mulai dari lantai sampai ke langit-langit. Lantainya dibuat dari kayu cemara biasa. Di dalam rumah itu, di bagian belakang, dibuat kamar dengan memasang dinding pemisah dari kayu cemara, mulai dari lantai sampai ke langit-langit. Kamar itu dinamakan Ruang Maha Suci. Panjangnya 9 meter. Ruang di depan Ruang Maha Suci itu disebut ruang besar dan panjangnya 18 meter. Tembok bagian dalam seluruh rumah itu dilapisi dengan kayu cemara Libanon, sehingga batu-batu temboknya tidak kelihatan sama sekali. Lapisan itu dihiasi dengan ukiran buah labu dan bunga-bunga mekar.
Ruang maha suci yang dibuat di dalam rumah Tuhan itu disediakan untuk peti perjanjian Tuhan. Ruangan itu panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama, yaitu 9 meter mesbah di depan ruang maha suci, dibuat dari kayu cemara Libanon. Pada pintu masuk ke ruangan itu direntangkan rantai emas. Seluruh bagian dalam rumah Tuhan itu, termasuk ruang maha suci dan mesbahnya, dilapisi dengan emas murni. Di dalam ruang maha suci itu ditaruh juga 2 patung kerub yang dibuat dari kayu zaitun. Kedua patung itu masing-masing tingginya 4,4 meter. Ukuran dan bentuknya sama. Masing-masing mempunyai 2 sayap. Setiap sayap itu 2,2 meter panjangnya. Jarak antara kedua ujung sayap itu masing-masing patungnya 4,4 meter. Kedua patung itu diletakkan berdampingan di dalam rumah maha suci, sehingga satu sayap dari setiap patung itu menyentuh dinding, dan sayap yang lainnya saling menyentuh di tengah-tengah ruangan itu. Kedua patung kerub itu dilapisi dengan emas. Seluruh dinding bagian dalam rumah Tuhan dihiasi dengan ukiran kerub-kerub, pohon-pohon palem, dan bunga-bunga mekar. Lantai di dalam rumah Tuhan itu seluruhnya dilapisi dengan emas. Pada pintu masuk ke dalam ruangan maha suci itu dipasang 2 daun pintu dari kayu zaitun. Ambang pintu itu bagian atas berbentuk lengkungan yang tajam di tengah-tengahnya. Kedua daun pintu itu dihiasi dengan ukiran kerub, pohon palem, dan bunga-bunga mekar. Daun pintu, patung kerub, dan ukiran pohon-pohon palem semuanya dilapisi dengan emas. Pada pintu masuk ke dalam ruangan muka, yaitu ruang besar, dipasang bingkai pintu dari kayu zaitun berbentuk 4 persegi panjang. Juga dibuat 2 daun pintu dari kayu cemara biasa yang masing-masing dapat dilipat. Daun-daun pintu itu dihiasi dengan ukiran kerub, pohon palem, dan bunga mekar. Semua ukiran itu berlapis emas. Di depan rumah Tuhan itu dibuat pelataran dalam. Pelataran itu dikelilingi tembok yang berlapis-lapis. Di atas setiap 3 lapis batu ada selapis kayu cemara Libanon. Pondasi rumah Tuhan itu dipasang pada bulan Jim, yaitu bulan kedua dalam tahun keempat pemerintahan Salomo. Dan pada bulan Bul, yaitu bulan ke-8 dalam tahun ke-11 pemerintahannya, selesailah
rumah Tuhan itu dibangun oleh Salomo, tepat seperti yang sudah direncanakan. Pembangunan rumah itu makan waktu 7 tahun. Pasal yang ke-7, istana Salomo. Salomo membangun juga istana untuk dirinya. Pembangunan istana itu makan waktu 13 tahun. Di istana itu, Salomo membuat ruangan yang disebut Balai Hutan Libanon. Ukurannya panjang 44 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 13,5 meter. Balai itu mempunyai 3 jajar tiang dari kayu cemara Libanon. Tiap jajar terdiri dari 15 tiang, dan diantaranya dipasang kasau-kasau dan kayu cemara Libanon. Langit-langit terbuat dari kayu yang sama dan menutupi kasau-kasau itu. Pada dinding kiri dan kanan balai itu terdapat jendela-jendela, 3 deretan pada dinding yang satu berhubungan dengan 3 deretan pada dinding yang lain. Bingkai pintu-pintu dan jendela-jendelanya berbentuk 4 persegi panjang. Salomo juga membangun balai pilar. Panjang balai itu 22 meter dan lebarnya 13,5 meter. Di depan balai itu ada serambi yang berpilar dan bertetangga. Balai yang lain ialah balai tahta yang disebut juga balai pengadilan. Balai itu dari lantai sampai ke kasau-kasaunya dilapisi dengan kayu cemara Libanon. Di balai inilah Salomo memutuskan perkara-perkara pengadilan. Tempat tinggal Salomo dibuat seperti gedung-gedung lainnya dan terdapat di pelataran lain di belakang balai pengadilan. Untuk istrinya, yaitu putri Raja Mesir, Salomo membangun juga gedung yang serupa. Semua bangunan itu termasuk pelataran besarnya dari pondasinya sampai ke atapnya dibuat dari batu yang bagus-bagus. Batu-batu itu disiapkan di tambang batu dan dipotong menurut ukuran. Bagian dalam dan bagian luarnya diratakan dengan gergaji. Pondasi gedung-gedung itu dibuat dari batu-batu besar yang berharga. Batu-batu itu ada yang 3,5 meter panjangnya, ada pula yang 4 meter. Di atasnya dipasang batu-batu lain yang berbahaya, batu-batu lain yang berharga, dan dipotong menurut ukuran, lalu ditutup dengan kayu cemara Libanon. Tembok pelataran istana dan tembok pelataran dalam di rumah Tuhan serta tembok balai di bagian depan rumah Tuhan masing-masing terdiri dari 1 lapisan kayu cemara Libanon di atas tiap-tiap lapisan batu. Tugas Huram untuk melengkapi rumah Tuhan.
Di kota Tirus ada seorang laki-laki bernama Huram. Ia benar-benar ahli dan banyak berpengalaman dalam membuat segala macam barang perunggu. Almarhum ayahnya adalah orang Tirus dan juga ahli dalam barang-barang perunggu. Ibunya dari suku Naphtali. Raja Salomo telah menyuruh orang pergi menjemput Huram untuk datang dan mengepalai seluruh pekerjaan pembuatan barang perunggu. Maka datanglah Huram dan mengerjakan apa yang diminta oleh Salomo. 2 tiang besar dari perunggu. Huram membuat 2 tiang perunggu, masing-masing tingginya 8 meter. Bingkainya 5,3 meter dan tebal perunggunya 7,4 cm. Tiap-tiap tiang-tiang itu kosong di dalamnya. Untuk tiang-tiang itu ia membuat 2 kepala tiang dari perunggu, masing-masing tingginya 2,2 meter, berbentuk bunga bakung setinggi 1,8 meter. Setiap kepala tiang itu dihias dengan 2 jajar buah delima dari perunggu. Semuanya ada 200 buah delima pada setiap kepala tiang. Lalu Huram membuat ayaman rantai dari perunggu dan menaruhnya di atas tiang-tiang itu. Ada 7 ayaman rantai di atas setiap tiang, dan di atas ayaman rantai itu pula ada sebuah alas bundar. Di atas alas bundar inilah kepala-kepala tiang yang berbentuk bunga bakung itu dipasang pada tiang-tiang itu. Tiang-tiang itu ditempatkan di depan pintu masuk ke rumah Tuhan, satu di sebelah selatan, yang lainnya di sebelah utara. Yang di sebelah selatan dinamakan Jaklin, dan yang di sebelah utara dinamakan Boas. Demikianlah Huram menyelesaikan pembangunan tiang itu, bejana perunggu. Kemudian Huram membuat sebuah bejana perunggu yang bundar dengan ukuran sebagai berikut dalamnya. Dalamnya 2,2 meter, garis tengahnya 4,4 meter, dan lingkaran 13,2 meter. Sekeliling tepi luarnya dihias dengan 2 jajar buah labu yang dicor bersama-sama dengan bejana itu. Bejana itu ditempatkan di atas punggung 12 sapi perunggu, 3 menghadap ke utara, 3 ke selatan.
3 ke barat, dan 3 ke timur. Tetapi bal bejana itu tebal bejana itu 75 mm. Tepinya serupa dengan tepi cangkir yang melengkung keluar, mirip bunga bakung yang mekar. Bejana itu dapat memuat kira-kira 40.000 liter. Kereta-kereta perunggu. Huram juga membuat 10 kereta perunggu, masing-masing panjangnya 1,8 meter, lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,3 meter. Kereta-kereta itu terdiri dari papan-papan persegi yang dipasang dalam bangku. Papan-papan itu dihias dengan ukiran singa, sapi, dan kerub. Pada bingkai-bingkainya, di atas dan di bawah, gambar-gambar singa dan sapi itu. Tergantung ukiran rangkaian bunga, setiap kereta itu mempunyai 4 roda perunggu dengan poros roda dari perunggu juga. Pada keempat sudut kereta itu ada tiang penahan baskom dari perunggu dengan hiasan rangkaian bunga di sebelah luarnya. Bagian atas keempat tiang penahan itu dihubungkan oleh sebuah bingkai bundar untuk penahan baskomnya. Tiang-tiang pemahap itu menonjol setinggi 44 cm di atas papan persegi yang telah dibuatnya, dan 22 cm di bawahnya. Pada mulut bingkai itu ada ukiran tinggi roda 66 cm. Letaknya di bawah papan-papan poros rodanya dengan keretanya merupakan satu bagian. Roda-rodanya serupa dengan roda kereta peranglikar roda. Jari-jari, poros, dan pusat jari-jari rodanya semuanya terbuat dari perunggu. Ada 4 tiang panahan pada setiap sudut. Bagian bawah kereta itu, tiang-tiang itu merupakan satu bagian dengan keretanya. Di sekeliling bagian atas kereta itu ada pinggiran selebar 22 cm. Tiang penahannya
dan papan-papannya, semuanya merupakan satu bagian dengan ketenangan. Tiang-tiang penahan itu, papan-papan itu dihiasi dengan gambar kerub, singa, dan pohon palem itu. Mana saja ada tempat yang kosong untuk itu, disertai rangkaian bunga sekelilingnya. Demikianlah caranya kereta-keretamu dibuat semuanya serupa bentuk dan ukurannya. Huram membuat juga 10 baskom besar, satu untuk setiap kereta. Tiap baskom itu mempunyai garis tengah 1,8 meter dan dapat memuat 800 liter air. Huram menaruh 5 kereta di sebelah rumah Tuhan dan 5 di sebelah utara. Bejana perunggu diletakkannya di sudut sebelah tenggara. Ringkasan daftar perlengkapan rumah Tuhan. Huram membuat juga kuali-kuali, sekop-sekop, dan mangkuk-mangkuk. Sesudah itu selesailah seluruh pekerjaannya bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan. Inilah perlengkapan yang telah dibuatnya: 2 tiang besar, 2 kepala tiang berbentuk mangkuk yang ditempatkan di atas kedua tiang itu. Ayaman rantai pada setiap kepala tiang 405 perunggu yang disusun. Dalam 2 jajar sekeliling ayaman rantai dan setiap 10 kereta. 10 baskom besar, bejana perunggu, 12 sapi perunggu yang menopang bejana itu, kuali-kuali sekelompok, kuali-kuali, sekop-sekop, dan mangkuk-mangkuk, semua perlengkapan untuk rumah Tuhan itu yang dibuat Huram untuk Raja Salomo. Dibuat dari perunggu dan digodok dan digosok sampai berkilat. Raja menyuruh membuat barang-barang itu di pengecoran logam antara Sukot dan Sartan di lembah Jordan. Salomo tidak menyuruh menyimbang barang-barang perunggu itu, sebab jumlahnya terlalu besar. Jadi
berat barang-barang itu tidak diketahui. Raja Salomo juga menyuruh membuat perlengkapan lain dari emas untuk di rumah Tuhan. Inilah perlengkapan-perlengkapan yang dibuatnya itu: mezbah, meja untuk mezbah yang dipersembahkan kepada Allah, 10 kali pelita yang ditempelkan, meja untuk roti yang dipersembahkan kepada Allah, 10 kaki pelita yang ditempatkan di depan ruang maha suci, yaitu 5 di sebelah selatan dan 5 di sebelah utara. Bunga-bunga, pelita-pelita, sepit-sepit, cangkir-cangkir, alat pemadam pelita, mangkok-mangkok, piring untuk dupa, piring-piring untuk bara angel, engsel untuk pintu ruang maha suci dan pintu-pintu luar rumah Tuhan. Setelah Raja Salomo selesai membangun rumah Tuhan, ia menyimpan di dalam gudang-gudang rumah itu semua perak, emas, dan barang-barang lain yang telah dipersembahkan oleh Daud ayahnya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan semoga apa yang kita baca bisa menjadi pegangan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.